Nah, satu hal yang saya kira menarik dan nanti akan kita diskusikan ya di dalam sarapan SCC desa itu bagaimana perkembangan ya, kondisi IDM. Jadi kalau tidak, karena minggu ini kita akan coba wawancara ya dengan desa-desa yang golongan tertinggi di IDM 2021. Kemudian nanti minggu depan kita coba membedah IDM-nya. Ini kalau kita lihat ini menarik ini, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, dan Gus Koco. Dan ini ada, kalau kita bandingkan dengan data lain juga mirip. Ya. Jadi antara 2020-2021, ya, desa mandiri itu meningkat. Ya. Desa maju juga meningkat. Ya. Ini mandiri dan maju pernah kami olah gitu. Dan ini mandiri dan maju itu lebih mirip mandiri kalau menurut IPD ya, Indeks Pembangunan Desa. Berkembang dan tertinggal ya, jadi bukan cuma berkembang dan tertinggal lebih mirip berkembang di dalam Indeks Pembangunan Desa. Dan kemudian sangat tertinggal itu adalah lebih mirip tertinggal di Indeks Pembangunan Desa ya, jadi begitu. Nah, ini di level nasional kita ketahui laporan BPS untuk kesejahteraan sosial itu di satu sisi orang miskin itu persentasenya dalam 40% terbawah itu meningkat. Tapi golongan 20% teratas juga meningkat, dan itulah yang menyebabkan indeks Gini itu tidak turun ya, bahkan naik sedikit gitu. Dan ini di desa sebetulnya secara nasional indeks Gini-nya turun ya, artinya semakin merata. Tapi kalau kita lihat IDM ya, ini terlihat yang mandiri dan maju meningkat persentase dan jumlahnya ya. Bahkan meningkatnya bisa, kalau dilihat dari persentase bisa tinggi ya. Tapi yang tertinggal ya, ini semakin turun, yang berkembang turun, tapi sangat tertinggalnya itu naik. Jadi mungkin satu telaahan lebih mendalam nanti kita coba datangkan dari tim IDM itu. Apakah ini pengaruh dari pandemi? Karena ini kan data artinya perjalanan desa 2020 sampai 2021 awal, kan seperti itu. Jadi yang menarik di situ. Jadi mungkin nanti perlu kita bedah, dan penting untuk sebagai yang sama-sama mencintai desa supaya yang sangat tertinggal ini bisa segera ditanggulangi ya, jangan sampai meningkat. Gitu. Kemudian di bawahnya IDM itu, baik itu progres sampai ranking. Jadi misalnya yang sekarang ini ya, yang kita akan bedah dari desa Oro-Oro-Ombo ya, Tegal atau Padang yang sangat luas kalau bahasa Indonesianya. Ini sudah 0,9981, artinya 99,81% memenuhi kaidah IDM. Jadi tinggal sedikit itu yang kekurangannya ya, kalau dilihat dari IDM. Kalau kita lihat di dalamnya, ini di dalam IDM sudah terlihat langsung. Ini desa Oro-Oro-Ombo ini, kalau kita lihat indikator-indikatornya itu sudah 1. Jadi indikatornya kalau IDM ini dulu disusun para akademisi, sehingga angkanya itu angka akademis, ini bukan angka kebijakan. Kalau kebijakan kan sukanya 1 sampai 100, kalau ini 0, sampai 1. Ya, kita lihat semuanya terpenuhi. Tinggal satu, soal adanya anak jalanan dan pengemis. Ya. Tapi itu pun sangat, kalau kita lihat perbandingannya itu kurang dari 5, ini sudah 4 itu, 80%. Ya. Sisanya itu sudah terpenuhi sepenuhnya gitu. Jadi satu hal yang menarik di situ adalah
Di Oro-Obo memang hampir semuanya terpenuhi. Dan kemudian sudah memberikan berita acara ya, penetapan statusnya.